Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Taukar Mauludia di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Senin 5 Juli 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Reskrim Polres Ketapang mengamankan 2 orang pelaku perampasan sebuah handphone yang dialami seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Setelah diselidiki pihak kepolisian, ternyata kedua orang pelaku pernah melakukan pencurian sebuah sepeda motor yang ditemukan di lokasi penangkapan pelaku. Apakah dari rekan-rekan media ada yang mau disampaikan? Kedua pelaku berinisial DZ 42 tahun dan SU 33 tahun melakukan aksi perampasan sebuah handphone di depan warung orang tua korban di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang pada 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono pada saat press release mengatakan korban yang berusia 12 tahun sedang bermain handphone yang tiba-tiba didatangi oleh pelaku dan langsung merampas handphone milik korban. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan istilah penjamretan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Peristiwa ini terjadi di sebuah warung milik orang tua korban yang beralamat di Jalan Dharma Bakti, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, pukul 20.50 WIB. Pada saat itu korban sedang bermain handphone di depan warung, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan selanjutnya handphone tersebut dirampas secara paksa. Kemudian korban terkejut, lalu pergi dengan dibonceng oleh pelaku lainnya yang memang sudah menunggu di sepeda motornya. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata kedua pelaku penjamretan ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Pinang Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Benua Kayong pada 23 Juni 2021. Sebelum diamankan oleh petugas karena kasus perampasan handphone tersebut, bahwa kedua pelaku ini sudah pernah melakukan pencurian, yaitu sepeda motor Scoopy milik seorang warga di Jalan Pinang Jaya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Benua Kayong, yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 04.45 WIB. Kemudian dari tangan pelaku DZ dan SU telah disita 1 unit sepeda motor Scoopy warna putih hitam nomor polisi KB 5105 ZH, kemudian 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi, nomor mesin sudah dihapus, kemudian kerangka sepeda motor Honda Vario dan sebuah handphone Vivo Y30i. Kepada kedua pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Vaksinasi massal gratis dalam rangka serbuan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang dilakukan di beberapa titik. Salah satunya di lingkungan Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura yang berjalan lancar dan tertib Sabtu kemarin. Dan tempat yang sama. Beginilah suasana vaksinasi COVID-19 yang diadakan di lingkungan Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang. Masyarakat sangat antusias dan menjalani vaksinasi dengan tertib dan terorganisir dengan baik. Dan Lanal Ketapang, Letkol Laut Abdul Rajab bersama TNI Polri meninjau pelaksanaan vaksinasi di Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura. Dan Lanal Ketapang mengatakan vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan tertib. Ya, kami melihat di sini berjalan dengan baik, tertib, masyarakatnya juga
antusiasme tinggi. Ya terbukti tadi ada beberapa yang tidak terfasilitasi. Namun ini dari seluruh tim dari Dinkes, Germas, TNI, Polri juga tidak tinggal diam. Kita mencarikan solusi buat mereka. Kita berikan pemahaman bahwa memang jumlah vaksin yang terbatas, kita alokasikan di waktu yang lain. Jadi mereka punya hak yang sama dengan yang lain. Jadi tidak usah khawatir, yang penting menepati waktu, menjaga protokol. Jadi datang vaksin jangan sampai malah kontraproduktif. Jadi yang awalnya dia sehat, gara-gara ngantri malah nanti jadi sakit. Sementara itu, sistem penerimaan vaksinasi di lingkungan keraton yang diatur oleh pihak Dinas Kesehatan adalah dengan mengambil nomor antrian dan nantinya akan dipanggil sesuai urutan. Sabtu, jadi dosis yang diberikan adalah vaksin Sinovac yang berjumlah 300 untuk hari ini. Satu hari 300? 300. Jadi besok itu hanya 200 yang diberikan. Untuk target sendiri udah terpenuhi hari ini? Sudah semuanya. Jadi kami itu cepat sekali ya. Jadi kita udah close dengan pendaftaran tuh jam 10 udah tutup dengan 300 orang. Kami itu berharap supaya agar masyarakat yang ada di Ketapang ini semua terlayani untuk divaksin. Jadi tidak ada lagi misalnya wabah ataupun zona yang yang membuat masyarakat Ketapang itu khawatir dengan kondisi COVID ini. Harapannya masyarakat Kabupaten Ketapang semuanya dapat terlayani untuk mendapatkan vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Mahasiswa Untan menggelar aksi damai di Bundaran Digulis Untan, Pontianak pada Jumat sore 2 Juli 2021. Mahasiswa mendesak Ketua KPK dan Polri turun dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas serta KPK dinilai gagal memberantas kasus korupsi di tanah air. Aksi damai puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Mahasiswa Untan ini berlangsung di Bundaran Digulis Untan, Pontianak. Aksi damai ini dikawal ketat pihak kepolisian. Mahasiswa menyampaikan ada 8 tuntutan dalam aksi ini. Salah satunya, mendesak Ketua KPK mencabut SK nomor 652 tahun 2021 atas penonaktifan pegawai KPK ke-75 pegawai KPK yang cacat murni secara substansi dan mengandung rasisme dalam kerukunan beragama. Menuntut Ketua KPK dan Polri turun dari jabatannya karena telah gagal dalam menjaga integritas serta KPK dinilai gagal memberantas korupsi. Meminta KPK mengusut tuntas permasalahan kasus korupsi Bansos, BLT, benih lobster, kasus suap Dirjen Pajak, menjamin tidak adanya ancaman kepada mahasiswa dan pihak akademik ketika menyampaikan hak kebebasan mereka saat berpendapat. Mengutuk keras tindakan kekerasan aparat yang menentang masa aksi menyampaikan pendapat, meminta Kapolri memberikan jaminan hak kebebasan bagi warga negaranya dalam menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dan meminta Kapolri tidak melakukan segala bentuk tindakan kekerasan oleh aparat kepada mahasiswa. Ada 8 poin tuntutan di sini. Hasil kesepakatan kawan-kawan konsolidasi internal di lingkungan Universitas Tanjung juga ada 5 fakultas yang konsolidasi, 3 diantaranya tidak ikut. Adapun BEM yang ikut itu BEM Fisik, kemudian BEM Pertanian, BEM Apa, dan juga BEM Aktif. Tuntutannya apa ya? Tuntutan ini ada 8 poin. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 tahun 2021 atas penonaktifan 75 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme dan indikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama. Yang kedua, menuntut Ketua KPK Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus Bansos, BLBI, benih lobster, suap Dirjen Pajak, dan sebagainya. 4. Menjamin tidak adanya ancaman terhadap mahasiswa dan sivitas akademik ketika menggunakan hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya tidak ada larangan ketika turun aksi. Yang keenam,
menentang keras segala bentuk tindakan represivitas aparat kepolisian terhadap massa aksi yang menyatakan pendapat. 7. Menuntut Kapolri untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga negara yang ingin mengemukakan pendapat sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang perundang-undang lainnya ayat 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. 8. Menuntut Polri untuk tidak melakukan segala bentuk tindak represivitas oleh aparat terhadap gerakan mahasiswa. Itu tadi poin-poin yang disepakati oleh kawan-kawan. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sejumlah polemik yang terjadi di tanah air saat ini. Salah satunya polemik BEM MUI terkait pembatasan kebebasan berpendapat. Mahasiswa menilai jika apa yang telah BEM MUI lakukan itu terbukti atau nyata. Mahasiswa berharap agar aksi mereka ini didengarkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dari Kota Pontianak, Dita Oktar Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.